Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Cesti Asmianti dengan NIM 182241041. Di sini kami akan presentasikan hasil praktikum fisika dasar lanjut yang pertama yaitu mikroskop. Saya Farsata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum mikroskop. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan diameter mikroskopik objek dan apertur numerik. Untuk dasar teorinya, mikroskop terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa yang langsung berhubungan dengan objek, disebut lensa objek, serta lensa yang dipakai untuk mengamati bayangan objek, disebut dengan lensa okuler. Lensa okuler terdiri dari dua lensa positif yang terpisah pada jarak tertentu. Untuk pembicaraan selanjutnya, dianggap bahwa lensa 1 dan lensa 2 merupakan susunan lensa tertentu, sedangkan lensa 3 dianggap sebagai okulernya. Cara menentukan apertur numerik mikroskop dengan memperhatikan dua benda, titik P1 dan P2, yang oleh lensa dihasilkan bayangan P aksen 1 dan P aksen 2 yang berupa pusat pada pola difraksi berbentuk cakram, bukan berupa titik. Prosedur percobaan praktikum mikroskop. Untuk menentukan diameter mikroskopik, yang pertama, mengatur cermin dan lensa kondensor sehingga sinar yang masuk cukup. Yang kedua, meletakkan objek mikrometer pada meja objek. Lalu, mengatur kedudukan susunan lensa mikroskop dengan cara memutar pemutarnya, sehingga skala objek mikrometer tampak jelas dan dapat dibaca. Yang ketiga, mengambil lensa okuler mikroskop dan memasukkan okuler mikrometer, mengamati dan mengatur kedua deret skala sehingga berjajar satu sama lain. Yang keempat, menentukan harga skala okuler mikrometer dengan cara menentukan Y buah skala objek mikrometer sesuai dengan beberapa buah skala okuler mikrometer, misal X skala. Harga skala objek mikrometer adalah 0,01 mm. Yang kelima, mengambil objek mikrometer dan mengganti preparat yang akan ditentukan oleh diameternya. Mengatur posisi susunan lensa-lensa mikroskop sehingga bayangan lingkaran objek pada preparat nampak jelas dan tajam. Yang keenam, menentukan ukuran 5 buah diameter objek pada preparat yang berbentuk lingkaran-lingkaran tersebut dengan cara menghitung jumlah skala yang sesuai dengan diameter objeknya. Untuk menentukan apertur numerik, yang pertama, menyingkirkan preparat dan menaikkan tabung mikroskop. Yang kedua, meletakkan balok kayu pada meja objek. Yang ketiga, mengambil lensa okuler sehingga tabung mikroskop yang kosong terbuka. Keempat, mengatur mikroskop sehingga bayangan benang tampak jelas dan tajam. Yang kelima, mengamati bayangan benang melalui tabung yang terbuka. Menggerakkan mata ke kanan dan ke kiri secara maksimal sambil membaca jarak AB pada skala milimeter pada papan dasar balok. Yang keenam, mengatur jarak D antara benang dan dasar balok dengan ujung belakang jangka sorong. Yang ketujuh, menghitung harga TGU dengan persamaan sin U sama dengan tan U sama dengan 1/2 dikali AB per D. Yang kedelapan, menentukan nilai NA mikroskop dengan persamaan FB NA sama dengan N sin U. Berikut adalah data hasil pengamatan yang kami dapatkan selama praktikum. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, menentukan diameter mikroskopik. Rata-rata nilai D yang didapatkan sama dengan 7,5 kali 10 pangkat nanometer, dengan delta D sama dengan 0,790 kali 10 pangkat nanometer. Persentase kesalahan relatif yang didapatkan sama dengan 10%. Dan literatur yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah 8 kali 10 pangkat nanometer, sehingga besar persentase kesalahan literatur sama dengan 6%. Yang kedua, untuk menentukan apertur numerik, didapatkan rata-rata nilai AB sama dengan 7,25 kali 10 pangkat meter, dengan delta AB sama dengan 0,25 kali 10 pangkat meter. Dengan menggunakan persamaan NA sama dengan N sin U, dan nilai N adalah indeks bias udara sama dengan 1, sehingga didapatkan nilai 0,212 dengan delta NA sama dengan 0,008. Besar persentase kesalahan relatif yang didapatkan sama dengan 4%, dan literatur yang digunakan sama dengan 0,25, sehingga besar persentase kesalahan literatur sama dengan 15%. Pembahasan. Pada praktikum ini memiliki tujuan untuk menentukan diameter mikroskopik objek dan aparatur numerik. Alat utama yang digunakan adalah sebuah mikroskop yang terdiri dari dua lensa positif yang langsung berhubungan dengan objek. Untuk menentukan diameter mikroskopik digunakan sel darah merah sebagai objek, sedangkan untuk menentukan aparatur numerik digunakan skala milimeter. Percobaan pertama, menggunakan sel darah merah sebagai objek untuk menentukan diameter mikroskopik. Untuk mendapatkan nilai diameter mikroskopik, setiap data dikalikan dengan harga skala okuler mikrometer, sehingga didapatkan rata-rata diameter mikroskopik adalah 7,5 kurang lebih 0,790 kali 10 pangkat nanometer, dengan besar persentase kesalahan literatur adalah 6%. Percobaan kedua, menggunakan skala milimeter untuk menentukan aparatur numerik atau NA lensa objektif mikroskop. Didapatkan nilai NA lensa objektif mikroskop adalah 0,212 kurang lebih 0,08, dengan besar persentase kesalahan literatur adalah 15%. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan ini yaitu, secara keseluruhan, praktikum ini bisa dikatakan berhasil, dikarenakan kami dapat menentukan nilai diameter mikroskopik objek dan apertur numerik.
Berdasarkan analisis data, dapatkan nilai rata-rata diameter mikroskopik adalah 7,5 dengan ketelitian 0,790 dikali 10 pangkat min 6 meter. Dengan besar persentase kesalahan literatur adalah 6%. Sedangkan, untuk menentukan apertur numerik, didapatkan nilai A lensa objektif mikroskop adalah 0,212 dengan ketelitian 0,008 dengan besar persentase kesalahan literatur adalah 15%. Saran yang dapat kami berikan yaitu untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan memperluas pengetahuan tentang mikroskop, disarankan untuk yang pertama, menggunakan alat mikroskop sesuai dengan prosedur agar nilai ketidakpastian alat tidak terlalu besar. Yang kedua, mengusahakan untuk membaca literatur terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan untuk memperluas pengetahuan tentang cara menggunakan mikroskop dan mencari nilai diameter mikroskopik objek dan apertur numerik. Yang ketiga, kesalahan pengukuran dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor seperti kesalahan dalam perhitungan atau ketidakpastian alat. Berikut adalah lampiran yang kami dapatkan selama praktikum. Selanjutnya, untuk materi indukansi. Tujuan yang pertama yaitu mengenal induktor ideal dan non-ideal. Yang kedua, mengenal rangkaian RLC seri dan paralel. Yang ketiga, menentukan nilai induktansi induktor. Lalu untuk dasar teorinya, di sini arus listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Arus listrik adalah arus yang mengalir jika kedua terminal tegangan bolak-balik dihubungkan dengan suatu impedansi dengan dilambangkan Z dan persatuan ohm. Prosedur percobaan praktikum induktansi. Yang pertama, menyiapkan catu daya bolak-balik, ampermeter bolak-balik, multimeter digital, induktor searah atau DC, dan galvanometer searah atau DC. Yang kedua, mengukur dan mencatat nilai hambatan induktor dengan ohmmeter dalam multimeter digital. Mengukur pula hambatan probe multimeter. Yang ketiga, merakit rangkaian RL seri seperti gambar 1C dan mencatat arus atau efektif yang mengalir dalam rangkaian. Mengukur dan mencatat pula tegangan efektif satu daya dengan voltmeter AC dalam multimeter digital. Yang keempat, merakit rangkaian resonansi RLC seri seperti gambar 2A. Yang kelima, dengan cara mengubah nilai kapasitansi kapasitor variabel, mengukur dan mencatat arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian serta mencatat pula nilai kapasitansinya. Yang terakhir atau yang keenam, merakit rangkaian atau mengubah nilai kapasitansi kapasitor variabel, mengukur dan mencatat arus minimum yang mengalir dalam rangkaian serta mencatat pula nilai kapasitansinya. Berikut adalah data hasil pengamatan yang kami dapatkan selama praktikum berlangsung, yaitu ada induktor, rangkaian RL seri, rangkaian resonansi RL seri, dan rangkaian resonansi RL paralel. Selanjutnya analisis data. Yang pertama, untuk menentukan nilai hambatan R induktor. R induktor dapat didapatkan dari R total dikurangi R probe, sama dengan 39 ohm. Yang kedua, menentukan nilai induktansi L rangkaian RL seri. Didapatkan nilai L sama dengan 0,952 Hz, dengan delta L sama dengan 0,008 Hz, dengan persentase kesalahan relatif sama dengan 0,8%. Yang ketiga, menentukan nilai induktansi L rangkaian resonansi RC seri, dengan menggunakan persamaan C sama dengan 1 per omega kuadrat dikali L, sehingga L sama dengan 1 per omega kuadrat dikali C, sehingga nilai yang didapatkan sama dengan 2,304 Hz. Dengan delta L sama dengan 0,026 Hz. Persentase kesalahan relatif sama dengan 1%. Yang keempat, menentukan nilai induktansi L rangkaian resonansi RC paralel. Dengan menggunakan rumus C sama dengan I per omega kuadrat kali L ditambah R kuadrat dibagi L. Sehingga L sama dengan 39 Hz. Dengan delta L yang didapatkan sama dengan 17,477 Hz. Persentase kesalahan relatif yang didapatkan sama dengan 45%. Pembahasan. Pada praktikum ini memiliki tujuan untuk mengenal induktor ideal dan non-ideal, mengenal rangkaian RCL seri dan paralel, dan menentukan nilai induktansi induktor. Untuk menentukan nilai hambatan R induktor perlu diketahui nilai R probe dan R total. Nilai R total dan R probe secara berturut-turut adalah 39 ohm dan 0 ohm, sehingga didapatkan hasil nilai hambatan R induktor adalah 39 ohm. Percobaan pertama dilakukan untuk menentukan induktansi L rangkaian RL seri digunakan persamaan 2. Berdasarkan data hasil pengamatan, didapatkan nilai V adalah 6,63 kurang lebih 0,005 volt, dan nilai arus I adalah 22 kurang lebih 0,25 kali 10 pangkat min 3A ampere. Setelah diketahui kedua data tersebut, dapat diketahui nilai L induktansi rangkaian RL seri yaitu 0,952 kurang lebih 0,008 Hz, dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 0,8%. Percobaan
kedua dilakukan untuk menentukan nilai induktansi L rangkaian resonansi RL seri dengan menggunakan persamaan 3. Berdasarkan data hasil pengamatan, didapatkan nilai C adalah 4,4 kurang lebih 0,05 kali 10 pangkat 6 farad, dan nilai arus I adalah 24 kurang lebih 0,25 kali 10 pangkat 3 ampere. Setelah diketahui kedua data tersebut, dapat diketahui nilai induktansi L rangkaian resonansi RLC seri yaitu 2,304 kurang lebih 0,026 Hz dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 1%. Percobaan ketiga dilakukan untuk menentukan nilai induktansi L rangkaian resonansi LR seri paralel dengan menggunakan persamaan 4. Setelah diketahui data tersebut, dapat diketahui nilai induktansi L rangkaian resonansi RLC paralel yaitu 39 kurang lebih 17,477 Hz dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 45%. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan ini yaitu, secara keseluruhan, praktikum untuk mengenal induktor ideal dan non-ideal, mengenal rangkaian RLC seri dan paralel, dan menentukan nilai induktansi dan induktor bisa dikatakan berhasil. Berdasarkan analisis data, didapatkan nilai yang pertama, nilai L induktansi rangkaian RL seri yaitu 0,952 dengan ketelitian 0,008 H. Dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 0,8%. Yang kedua, nilai induktansi L rangkaian RLC seri yaitu 2,304 dengan ketelitian 0,026 H. Dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 1%. Yang ketiga, nilai induktansi L rangkaian RLC paralel yaitu 39 dengan ketelitian 17,477 H. Dengan besar persentase kesalahan relatif adalah 45%. Saran yang dapat kami berikan untuk menentukan akurasi pengukuran dan memperluas pengetahuan tentang mikroskop adalah: yang pertama, menggunakan alat induktansi sesuai dengan prosedur agar nilai ketidakpastian alat tidak terlalu besar. Yang kedua, mengusahakan untuk membaca literatur terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan untuk memperluas pengetahuan tentang rangkaian RLC seri dan paralel. Yang ketiga, kesalahan pengukuran dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kesalahan dalam perhitungan atau ketidakpastian alat. Berikut adalah lampiran yang kami dapatkan selama praktikum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.